Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat supervisor, saya Andinova Permatasari dari SDSIT Amalia. Saya sebagai coach, Hani Herdiani dari SDN Pagelaran 01. Saya sebagai coach, Mirawati dari SDN Ciburia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Bu Nova. Bagaimana nih kabarnya Bu Fani? Alhamdulillah Bu Nova baik kabar saya. Bagaimana dengan Bu Nova? Alhamdulillah baik juga Bu Fani. Begini Bu Fani, hari ini Bu Fani kan akan melakukan coaching. Sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang saya akan tanyakan kepada Bu Fani. Bagaimana Bu Fani? Ya silahkan Bu Nova. Jadi begini Bu Fani, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci kepada coachee? Kemudian apakah jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Fani sampaikan? Dan apakah dari jawaban coachee sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya? Kemudian Ibu Fani juga harus menyesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan coaching. Nah, sebelum proses coaching nanti dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan saya ajukan. Boleh ya Bu Fani? Boleh Bu Nova, silahkan. Oke, baik. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Nova. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, present. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh ya, baik Bu Fani. Jadi kompetensi yang Ibu akan kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kembangkan ya? Iya betul Bu Nova. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Fani, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin diobservasi, yaitu ada dua ya Bu Fani, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir nih ya Bu Fani, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Fani dalam coaching ini? Indikator ketercapaian yang diinginkan yaitu coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke baik, jadi indikator ketercapaian coaching itu dapat menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan ya Bu Fani? Iya betul Bu Nova. Baik Bu Fani, terima kasih sekali atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Bu Fani melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Fani. Baik Bu Nova, siap. Terima kasih Bu Fani. Sama-sama Bu Nova. Assalamualaikum Bu Mira, bagaimana kabarnya Bu Mira hari ini? Waalaikumsalam Bu Fani. Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu Mira, pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang ya Bu ya, untuk sharing di tengah-tengah kesibukan kita dalam mengajar dan juga menyelesaikan amanah-amanah yang lainnya. Iya Bu, alhamdulillah saya bisa mendapat kesempatan untuk sharing bersama Bu Fani. Bu Mira, bagaimana nih kondisi kelas dan murid-murid Ibu saat ini? Mungkin Bu Mira bisa berbagi tentang pengalaman menarik atau menginspirasi di kelas, atau mungkin juga Ibu bisa sharing kendala yang Ibu Mira hadapi. Boleh Ibu ceritakan Bu Mira? Iya nih Bu Fani, saya ingin sharing mengenai kondisi murid-murid yang ada di kelas saya Bu. Jadi banyak murid yang pasif saat belajar. Bila diminta untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan, hanya beberapa orang yang bersedia Bu. Kemudian ada juga murid yang tidak bersemangat saat belajar Bu. Tapi ada juga yang tidak bisa diam. Dia itu berkeliling kelas mengganggu teman-temannya.
saat yang lain sedang mengerjakan tugas, Bu. Kemudian ada juga yang asik bermain dengan HP-nya tuh, Bu. Dari informasi yang sudah Ibu Mira ceritakan, lalu situasi ideal seperti apa yang Ibu harapkan di masa yang akan datang, Bu? Saya berharap agar sebagian besar di siswa atau murid di kelas saya itu mau fokus ya, Bu, ikut belajar dengan fokus dan antusias saat belajar, Bu. Jadi Ibu menginginkan sebagian besar dari murid di kelas Ibu itu fokus saat belajar. Menurut Ibu, apa yang perlu Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut? Iya betul, Bu, seperti itu. Jadi saya ingin agar sebagian besar murid di kelas saya itu bisa fokus dan semangat saat belajar. Sepertinya saya harus menyiapkan metode-metode atau model pembelajaran yang menarik ya, Bu ya. Kemudian saya juga harus membuat media pembelajaran yang juga menarik minat murid untuk belajar. Kemudian saya akan mengizinkan murid memanfaatkan handphone, tapi untuk belajar ya, Bu ya, bukan untuk yang lain. Kemudian saya juga harus eksplorasi ya, belajar lagi untuk penggunaan games, Bu, ataupun ice breaking di saat pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan pendampingan terhadap murid-murid yang memerlukan bimbingan khusus, Bu. Baik Bu Mira, luar biasa sekali ya dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu sudah menyampaikan tujuan atau harapan yang diinginkan Ibu capai di masa yang akan depan. Menurut Ibu Mira, dukungan apa yang sudah ada atau yang Ibu butuhkan untuk membantu keberhasilan mencapai tujuan tersebut? Hal yang sudah ada yaitu sudah tersedia buku paket untuk semua anak ya, Bu ya. Kemudian dukungan yang saya butuhkan yaitu adanya kolaborasi dengan rekan sejawat agar mereka bisa memberikan saran terhadap masalah yang saya hadapi dan juga bisa memberikan contoh-contoh atau referensi mengenai metode pembelajaran ataupun model pembelajaran yang lebih bervariasi. Seperti apa sih Bu gambaran keberhasilan yang tercapai berdasarkan tujuan dari Ibu Mira? Jadi saya berharap itu murid bisa antusias dan semangat saat belajar. Mereka fokus, kemudian juga memiliki rasa percaya diri atau tidak malu untuk bertanya saat belajar dan juga mau menjawab pertanyaan. Menurut Bu Mira nih, hambatan atau tantangan apa yang Bu Mira hadapi dalam mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi? Kesulitan saya yaitu saat saya memilih metode ataupun model pembelajaran yang sesuai untuk materi yang akan diajarkan, seperti itu, Bu. Berdasarkan hal itu nih ya Bu Mira ya, langkah atau rencana apa yang harus dilakukan Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Jadi saya akan memetakan kebutuhan belajar murid ya, Bu, yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Untuk itu saya akan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif, sehingga saya dapat menentukan media pembelajaran ataupun metode dan model pembelajaran yang sesuai. Kemudian saya akan menyiapkan ice breaking yang menarik agar murid siap untuk belajar. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif disesuaikan dengan minat murid ya, Bu ya. Kemudian saya akan mengatur bagaimana formasi tempat duduk di kelas yang lebih bervariasi sehingga murid tidak bosan ya, Bu. Murid dapat merasakan suasana yang baru. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan model-model pembelajaran yang menarik. Lalu saya juga akan memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk belajar, contohnya YouTube ataupun Quizizz. Dan juga saya akan belajar bukan hanya dalam kelas ya, Bu. Saya akan sesekali belajar di luar kelas supaya murid tidak jenuh. Wah, bagus sekali tuh rencana Ibu. Kemudian strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan Ibu? Tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama saya akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu ya, Bu ya, baik non kognitif maupun kognitif untuk mengetahui kebutuhan belajar murid yang ada di kelas saya. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi. Terutama sekali saya ingin
belajar mengenai berbagai metode pembelajaran maupun model pembelajaran. Saya juga ingin membuat macam-macam ice breaking, Bu. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan mengenai media ice breaking, metode ataupun model pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan evaluasi terhadap progres dari langkah perbaikan yang saya lakukan, Bu. Bagus Bu strateginya. Menurut Ibu kira-kira nih kapan Bu Mira akan melakukan rencana aksi tersebut? Saya akan melakukan secepatnya, Bu, pada nanti ya mulai hari Senin, Bu. Ya. Bagus Bu Mira, rencananya sudah jelas sekali ya Bu ya. Ya. Agar tujuan Ibu sesuai harapan dan berhasil, maka diperlukan komitmen ya Bu Mira ya, agar strategi yang Ibu itu dapat dijalankan dan berlanjut serta berkesinambungan. Menurut Ibu komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan? Saya akan mempelajari mengenai berbagai metode dan model pembelajaran ya Bu, dari berbagai sumber. Saya akan browsing dan juga akan diskusi dengan rekan sejawat ya Bu. Kemudian saya akan menggunakan metode dan model pembelajaran tersebut di kelas ya Bu. Lalu saya juga tadi membuat catatan-catatan mengenai kebutuhan belajar murid. Kemudian juga saya membuat media pembelajaran yang menarik, menggunakan aplikasi-aplikasi untuk belajar, menggunakan ice breaking dan mengatur formasi duduk murid. Lalu juga saya akan melakukan evaluasi dari langkah-langkah yang sudah saya lakukan, Bu. Menurut Bu Mira nih, dukungan dari siapa yang bisa membantu Ibu untuk memenuhi komitmen Ibu itu? Saya butuh dukungan dari rekan-rekan guru ya Bu, untuk memantau perkembangan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, Bu. Saya akan meminta umpan balik dari mereka. Kemudian saya juga akan meminta umpan balik dari murid terkait pembelajaran yang dilaksanakan, Bu. Menurut Ibu nih ya, setelah pertemuan kita ini ya Bu Mira ya, apa tindakan lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan memulai dengan menyiapkan instrumen asesmen diagnostik, Bu. Kemudian saya akan mencari contoh-contoh ice breaking yang menarik, mencari contoh formasi tempat duduk murid, metode pembelajaran dan model pembelajaran. Kemudian saya akan meminta rekan sejawat untuk bersedia diajak berkolaborasi untuk perbaikan pembelajaran, Bu. Oh bagus sekali ya Bu Mira, jadi Ibu berkolaborasi dengan teman. Kemudian bagaimana nih perasaan Bu Mira setelah sesi ini? Saya merasa senang dan lega ya Bu, saya bisa berbincang dengan Ibu Fani, dan dari perbincangan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Dari apa yang sudah kita diskusikan ya Bu Mira ya hari ini, bisa diambil kesimpulan, apa kesimpulannya dan tujuan yang dari permasalahan Bu Mira, topik apa dan bagaimana solusinya, boleh Ibu ceritakan kembali? Jadi masalah yang saya hadapi yaitu sebagian murid di kelas saya tidak fokus untuk belajar ya Bu ya. Saya ini berharap sebagian besar murid saya dapat fokus dan semangat saat belajar. Solusinya dengan memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik, metode-metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi. Saya juga akan melakukan ice breaking, menggunakan berbagai aplikasi, contohnya Quizizz ya Bu, berkolaborasi dengan rekan guru untuk kita sharing mengenai bagaimana strategi ataupun model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian juga saya nanti akan melakukan evaluasi dari yang sudah saya lakukan, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Mira, saya sangat senang mendengarnya Bu ya. Saya yakin Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut. Tadi sudah tersusun dengan baik. Semoga Ibu Mira tetap semangat menjalani hari-hari kedepannya untuk melaksanakan program Ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan tercapai terrealisasi dengan baik ya Bu ya program Ibu. Terima kasih ya Bu Fani sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya dan menginspirasi saya pada hari ini, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses coaching sudah selesai dilaksanakan. Mari kita bahas bersama-sama hasil observasi yang tadi sudah dilakukan dalam proses coaching ya Bu Fani.
Sebelumnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apakah Ibu sudah melakukan apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching, sehingga dengan alur tersebut coach dapat menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi Bu Fani sudah berhasil ya, saya lihat tadi sudah melakukan proses coaching menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Yang tadi saya amati dan saya tulis nih ada beberapa catatan. Ibu Fani itu tadi sudah menanyakan tujuan, ya betul ya. Kemudian identifikasi masalah, kemudian Bu Fani sudah mengarahkan untuk coaching mencari rencana aksi, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching, dan juga Bu Fani itu sudah berhasil menanyakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan pada diri coaching agar rencana aksi tersebut dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar. Oke, tadi saya juga dengar percakapan antara Bu Fani dengan coaching, yaitu sudah mendengarkan aktif, kemudian menggali coaching dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dari kegiatan coaching ini, saya sudah melihat juga Bu Fani sudah melakukan dengan prinsip coaching. Oh iya Bu Fani, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami lagi proses alur tirta, sehingga nanti ketika saya melakukan coaching saya akan lebih baik lagi, Bu. Ya. Oh baik, luar biasa Bu Fani. Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya nanti kegiatan coaching selanjutnya akan berjalan lebih hebat lagi dan lebih baik lagi. Iya betul Bu Nova. Oke baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab saat ini, sudah melakukan proses coaching dengan baik dengan menggunakan alur tirta. Mungkin saya akhiri ya Bu, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak. Wassalamualaikum